Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Beberapa warga maupun para pedagang yang melihatnya tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini lantaran takut. Warga yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui dari mana asal-usul kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Desi Palufi, iNews melaporkan. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada pagi tadi baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kalame saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Selamat pagi, Nata. Pagi Selamat juga, pagi, pemirsa. Priska. Apa kabar, Nata? Kabar baik, cuman lagi agak gak enak badan sih karena memang cuacanya lagi Bindeng ya, dikit ya? Iya, saya juga nih seminggu terakhir kalau kena AC agak dingin gitu. Iya, ini mungkin karena transisi dari musim hujan ke musim panas kali ya. Ini belakangan ini betul, panasnya benar-benar mentereng banget, nyelkit banget kalau kena kulit ya. Betul. Kalau bisa sih harus minum vitamin tetap, olahraga tetap, istirahat yang cukup tetap. Tapi juga sedia payung begitu, bukan hanya untuk hujan tapi juga untuk panas. Oh iya, karena kalau misalnya kita lagi panas gitu kan kepala tuh benar-benar pusing ya, sakit banget. Iya, betul. Panasnya panas mungkin 35 derajat kali ya. Ini benar-benar sama kayak waktu saya dinas di di Cikampek Utama, panasnya nyelkit banget kayak matahari buka cabang gitu. Apa namanya waktu arus mudik ya? Betul. Tambah kayaknya lagi kemarin mataharinya ada 9 gitu ya. Oh iya, Priska, ini menarik sekali karena Tia Fauzia Tiasuma atau Dr. Tiva ini menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya. Iya, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini hadir didampingi sampai 25 pengacara, Nata. Luar biasa. Dan selain itu informasi gelombang panas ekstrim juga ini yang terus meluas nih kalau kita bahas yang tadi tuh kenapa belakangan ini benar-benar panas apalagi terutama waktu hari Minggu, Senin, Selasa, kebetulan saya ditugaskan ke Nusa Kambangan. Ya. Itu panasnya ternyata luar biasa, lebih panas lagi dibandingkan ya, panas di sini. Soalnya itu kan daerahnya pantai ya. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat sih bagus banget sih pantainya. Pantainya bagus, tapi ada nggak yang mau ke sana? Enggak kayaknya ya, jangan ya. Kita bukan membahasnya dalam program Sindo Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia.
Kejagung kembali tetapkan tersangka baru korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dr. Tifa terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi tolak penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Inggris melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia. Pemirsa Seindo Today, kita awali dengan informasi polisi berhasil menangkap 2 penjamret yang kerap meresahkan masyarakat di Tulung Agung, Jawa Timur. Pelaku kerap beraksi dengan mengadang pelaku di jalan raya hingga mencelakai korban. Kamera pengawas memperlihatkan aksi 2 pelaku jambret mengadang korban hingga terjatuh di Tulung Agung, Jawa Timur. Keduanya merupakan jambret spesialis yang menyasar pedagang keliling saat berangkat maupun pulang dari pasar. Usai identitas kedua pelaku berhasil dikantongi, tim Resmob langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kabupaten Malang. Polisi lebih dahulu menangkap pelaku AG di rumahnya. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan pelaku AA di salah satu indekos di Kelurahan Gadang, Kota Malang. Dalam proses penangkapan, petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada AA karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Kita amankan 2 orang ini merupakan pelaku jambret spesialis pasar pagi yang seperti rekan-rekan ketahui. Jadi dia sasarannya bakul letek. Dari dia berangkat dari Malang menuju Tulung Agung, memang sasarannya semua bakul letek. Baik yang mau berangkat ke pasar maupun setelah dari pasar. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang pernah 2 kali menjalani hukuman penjara di Blitar dan Malang dengan perkara serupa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Andang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, cuma gara-gara persoalan tak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas di tangan tetangganya sendiri. Korban tewas ditembak pelaku di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini ada diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional gagalkan upaya penyeludupan 3,37 ton narkotika jaringan internasional. Barang bukti berupa 3,37 ton kuncup bunga kanabis asal Thailand berhasil disita tim gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Pergudangan Gresik, Jawa Timur. Narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur impor resmi dengan modus operandi yang baru. Untuk melabui petugas, narkotika disembunyikan di dalam 4 kontainer dan disamarkan menggunakan dokumen kepabeanan yang nampak sah. Kuncup bunga kanabis diduga akan diolah dan digunakan sebagai bahan baku cairan rokok elektrik atau vape. Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan 12 orang tersangka. Kemudian yang kami hormati Menteri Dalam Negeri ataupun mewakili Kabar Reskrim.
Sementara itu pemirsa, Kejagung kembali tetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Selain itu, Kejagung menemukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara ini. Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Kejagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus membenarkan bahwa LMI adalah personil kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Kolonel. Kolonel. Terkait dengan LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya betul. Iya betul. Tapi menjabat di BGN ya. Iya. Setelah Sekretaris Bidang Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Kadif Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan bahwa Polri mendukung dan juga menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung. Pemirsa, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lelaki Banget. Maksud kami, lagu Lalaki Langit, Lalanang Bejat yang diciptakan olehnya. Ya, Om Zain menjelaskan awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi yang dibuat pada tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Omjen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Omjen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Omjen? Ya kan perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi dari perempuan. Dan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu
Maksudnya kan ada jeda dong. Itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit, Lalanan Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Setelah atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga sama. Sementara itu netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ciptaan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Lirik mana yang diduga menyinggung kaum perempuan? Ini dia ulasannya. Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Dan juga masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Prarartia turut berbuka suara, dirinya pun mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Bahkan tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta Sela Amelia menyebut bahwa candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Untuk lagi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati bin Zain ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali bin Zain. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi gak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Gak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adilung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis dan kata menstruasi, utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Ya gimana Nata, sebagai pria yang juga Sunda nih kebetulan, jadi ngerti isi lirik lagu ini. Kebetulan saya bukan orang Sunda, jadi agak nggak ngeh gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat sih dari lirik segala macam sebenarnya apapun karya itu sebenarnya baik, tapi kan ini kan mengandung unsur-unsur yang merendahkan, melecehkan perempuan. Ini tidak dibenarkan juga karena mau bagaimanapun kita harus namanya laki-laki itu harus menjaga wanita, terus juga melindungi dan lain-lain, bukan justru malah merendahkan ataupun melecehkan. Terima kasih Nata. Gitu. Wanita-wanita yang nonton pasti senang sekali dengan statementnya Nata ini ya. Ya mungkin memang intinya harus saling menghargai ya antara wanita dan juga pria begitu. Tuh. Wanita menghargai pria, pria juga menghargai wanita dengan segala keunikannya begitu ya. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdana ijazah Jokowi digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal. Di antaranya adalah Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Ya, kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim.
Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan begitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, penolakan ini disampaikan dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu siang, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sempat menjelaskan isi dakwaan sekaligus hak-hak terdakwa dalam proses persidangan. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara itu, Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno menilai dakwaan penuntut umum terhadap Dr. Tifa terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap Jokowi kurang tepat. Hal ini dikarenakan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak terkait terhadap dakwaan. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang.
Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan penggunaan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya ya salah satu bisa disita adalah ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik, ini membanding-bandingkan ijazah ini saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya kan? Pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara Anjus TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Pemirsa, Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberi ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Jakarta Timur ini. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Terima kasih.